Lanjut ke pembahasan soal nomor 8. Benda A, B, dan C memiliki massa berturut-turut 5 kg, 6, dan 7 kg. Hubungkan perubahan energi kinetik yang dilakukan ketiga benda tersebut. Nah, ini adalah massa benda A, lalu 6 kg massa benda B, dan 7 kg adalah massa benda C. Nah, di sini kita bakalan mengurutkan perubahan energi kinetik ya, atau bisa kita tuliskan sebagai delta EK. Delta EK itu persamaannya adalah setengah M dikali dengan delta V kuadrat. Kalau kita ingin mencari pada grafik A, maka M-nya pun MA, delta V-nya pun juga kita gunakan delta V A kuadrat. Langsung aja kita masukin MA-nya adalah 5, kemudian delta VA kita lihat garis atau grafiknya. Pertama itu VA-nya adalah 0 ya. Selanjutnya di titik ini yang terakhir adalah 30. Berarti langsung aja 30 dikurang 0 kuadrat. 30 kuadrat berarti kan 900 ya adik-adik ya. 900 itu kita bagi 2 berarti 450. Kita kali 5 hasilnya adalah 2250. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita akan menghitung nilai dari delta EKB. Langsung aja massa B-nya adalah 6. Kemudian untuk grafik B, V akhirnya adalah 25, awalnya adalah 5. Berarti 25 dikurang 5 ya. Kemudian dikuadratkan. Nah, 25 dikurang 5 itu adalah 20 kan. 20 kuadrat adalah 400. 400 dibagi 2 itu berarti 200 kali 6 1200 Joule. Terakhir kita lanjut ke delta EKC. Berarti setengah MC-nya adalah 7. Delta VC-nya berarti berapa nih? 20 ya, 20 sama 10. Berarti 20 dikurang 10 kuadrat. Ini adalah berarti 100 ya, 10 kuadrat 100. 100 dikali setengah berarti 50 kali 7, 350 Joule. Langsung aja kita buat hubungannya. Berarti di sini yang paling kecil itu adalah delta EKC. Selanjutnya adalah delta EKB. Yang terakhir adalah delta EKA. Jawabannya berarti yang mana ya? Yang D berarti ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. 3 bola dijatuhkan di permukaan pasir dengan ketinggian yang berbeda-beda. Data ditunjukkan seperti yang terdapat di tabel. Yang ditanyakan adalah kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan data tersebut adalah, nah, jika kita membaca option A sampai dengan E, di sana itu membahas mengenai seberapa jauh bola tersebut melesat. Jadi melesat itu bahasanya kayak masuk ke dalam pasirnya lah gitu ya. Nah, tentunya seberapa jauh bolanya itu masuk ke dalam pasir itu tergantung dari energi yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, karena dia dijatuhkan pada ketinggian tertentu, maka energi yang berkaitan di sini adalah energi potensial. Nah, sehingga kita akan menghitung masing-masing besar dari energi potensial yang dimiliki oleh benda tersebut. Yang artinya adalah ketika energi potensialnya semakin besar, maka nanti
usaha ya yang diberikan oleh benda tersebut untuk melesak ke dalam pasir itu juga akan semakin besar kayak gitu. Karena hubungannya adalah W sama dengan delta IP, atau semakin besar usaha maka semakin besar juga energinya. Dan sebaliknya, semakin kecil usaha maka semakin kecil juga energinya kayak gitu. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasannya. Untuk menghitung EP itu kita gunakan MGH ya, berarti ini MA, GHA. MA-nya 100 gram, kita ubah ke kilogram, berarti 10 pangkat min 1, G10 hanya adalah 2. Berarti EPA adalah 2 Joule. Kemudian dengan cara yang sama kita gunakan untuk menghitung EPB. MB-nya berarti 12 dikali 10 pangkat min berapa ya? Min 2 ya. G-nya 10, HA-nya adalah 3, berarti ini 36 dikali 10 min 1 atau 3,6 Joule. Terakhir kita gunakan untuk menghitung EPC, energi potensial ya. M-nya 150 gram berarti 15 dikali 10 min 2. G itu ingat ya adik-adik, itu adalah ketetapan, nilainya 10 gram meter 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian H-nya adalah 4 meter. 15 dikali 4 itu adalah 60 ya. 60 berarti 6 dikali 10. Ini 10 min 1 berarti sama aja dengan 6 Joule. Kita lihat untuk option yang A, bola A melesak lebih dalam dari bola B. Oh no, salah ya, karena EPA itu lebih kecil daripada EPB. Yang B, bola C melesak lebih dalam dari bola A. Oh, ini jelas, karena EPC itu 6 Joule, sementara EPA 2 Joule. Tapi kita coba lihat option yang lain. Bola B melesak lebih dalam dari bola C. Oh, jelas salah, karena nilai dari energi potensial C itu adalah yang paling besar. Ini salah. Yang D, bola A melesak paling dalam. Ini salah, jelas ya. Bola B melesak paling dalam. Ini juga salah. Berarti benar ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 10. Balok bermasa 2 kg meluncur pada lintasan seperempat lingkaran licin dengan jari-jari 80 cm seperti pada gambar berikut. Setelah melewati titik Q, balok melewati bidang datar kasar. Jarak antar titik pada bidang datar adalah 1 meter. Artinya dari A ke B itu 1 meter, B ke C 1 meter, serta Q ke A, itu dia juga 1 meter jaraknya. Jika gesekan antara balok dan bidang kasar adalah 8 Newton, pernyataan berikut yang benar adalah, kalau kita lihat dari option A sampai dengan E, dia berbicara mengenai kapan balok tersebut berhenti. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari tahu ya berapa nilai kecepatan pada titik Q. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan persamaan dari hukum kekekalan energi mekanik. Yaitu langsung aja ya, energi mekanik itu kan penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Berarti kalau di titik P jadinya adalah EKP tambah EPP ya. Sementara kalau di titik Q jadinya berarti EKQ ditambah EPQ. Nah, EK itu adalah setengah MV kuadrat, sementara EP itu adalah MGHP. Yang ini juga sama, berarti jadinya setengah MVQ kuadrat, yang ini jadinya MGHQ. Nah, karena si bendanya itu meluncur, sehingga dia jatuhnya itu tanpa kecepatan awal, sehingga dapat dikatakan bahwasanya kelajuan pada titik P sama dengan 0. Nah, 0 dikalikan angka berapapun hasilnya pasti 0. Selanjutnya, untuk M ini kita bisa coret ya adik-adik supaya lebih gampang hitungnya.
tinggal masukin aja G-nya 10. HP itu sama aja dengan jari-jarinya. 80 cm kamu ubah ke meter, jadinya adalah 0,8. Lanjut, VQ yang bakalan kita hitung ya. Kemudian G dikali Haki. Nah, untuk ketinggian, ketika bendanya tersebut berada di titik Q, itu dia sama dengan 0, ya kan? Karena tidak ada jarak antara benda tersebut dengan bidangnya. Jadi kalau bendanya di sini ya, ini kelihatan nggak sih? Oke, ini bendanya di sini. Dia meluncur, otomatis sih bakalan di sini ya. Tuh. Oke, sorry. Di sini tuh nggak bakalan ada jarak gitu loh. Sehingga dia hakinya itu 0. 0 dikali 10 pastinya 0. Lanjut, 10 dikali 0,8 itu adalah 8. Kemudian 2-nya kita kalikan ke sini, jadinya adalah VQ kuadrat. Artinya adalah VQ kuadratnya sama dengan 16. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu ya pada jarak berapa benda tersebut akan berhenti atau diam. Nah, karena pada titik Q sampai dengan titik C ini adalah gerak pada bidang datar, sehingga kita bisa menggunakan persamaan dari GLBB. Yang persamanya ini nih, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. VT itu adalah kecepatan akhir yang kita inginkan, yaitu 0. Kenapa 0? Karena dia harusnya berhenti. V0 itu adalah titik startnya atau titik awalnya pada saat dia mengalami gerak lurus, yaitu titik Q. Nah, ini kan dia V0 kuadrat ya. Ini udah langsung aja VQ kuadrat sama dengan V0 kuadrat, kayak gitu. Sama dengan 16. Langsung aja kita masukin 16 ditambah 2. Nah, nilai A-nya kita belum tahu. Kita hitung dulu pakai apa? Pakai persamaan dari hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, atau A sama dengan sigma F per M. Nah, pada kasus ini, gaya yang bekerja pada benda itu hanya satu, yaitu gaya gesekan. Nah, karena gaya gesekan itu adalah gaya yang dia itu selalu berlawanan dengan gerak benda. Dalam artian kalau misalnya kita gambarkan ya adik-adik, misalnya kurang bisa gambar sih. Kita bidang datar aja deh ya. Nah, anggaplah ini di titik Q, bendanya bergerak ya ke sana kan ya. Nah, sementara gaya gesekan itu dia berlawanan arahnya. Berarti dia ke sini nih. Oke, nah karena dia berlawanan, sehingga nanti tanda untuk gaya gesek itu adalah negatif. Oke, paham ya? Tinggal kita masukin aja, Fg-nya 8 Newton, M-nya adalah 2 kg. Dapatnya adalah min 4 meter per sekon kuadrat. Ini tinggal masukin aja. Minus 4S yang bakalan kita hitung. 2 dikali min 4 kali S berarti min 8S, pindah ruas jadinya 8S sama dengan 16. Sehingga dapat S itu adalah 2 meter. Nah, sekarang kita balik ke gambar. Dari Q ke A itu jaraknya adalah 1 meter. So, dari A ke B itu juga 1 meter. Artinya dari titik start ke titik B itu jaraknya adalah 2 meter. Dengan kata lain, balok tersebut berhenti di titik B. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.